Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu tidak hanya dengan harta dan amal yang termasuk sedekah. Kata sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sadaqah, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebijakan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata. Sedekah lebih utama jika diberikan secara terang-terangan. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau anak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Sedekah itu tidak hanya dengan harta. Berikut beberapa cara bersedekah dengan kebaikan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, sedekah dengan hati. Seorang hamba bisa mendapatkan pahala sedekah hanya dengan niatnya yang tulus. Sebagian salaf berkata, alangkah banyaknya pula amalan besar menjadi kecil karena niat. Ya, niat seseorang yang tulus untuk menggunakan harta dalam kebaikan seandainya Allah memberinya, dapat mengantarkan dirinya untuk mendapatkan pahala yang sama dengan orang kaya. Yang kedua, sedekah dengan lisan. Lisan berpotensi menjadi bagian tubuh terbaik atau terburuk bagi seseorang. Ia akan menjadi anggota tubuh terbaik jika ia berbicara baik. Begitupun sebaliknya, lisan akan menjadi anggota tubuh terjelek jika ia berbicara buruk. Di antara hal-hal yang dapat menyebabkan lisan seseorang menjadi bengkok ialah menggunjing, mencaci maki, melaknat, mencela, mengadu domba, berdusta, dan menghina. Yang ketiga, sedekah dengan perbuatan. Berikut merupakan contoh-contoh perbuatan yang dapat bernilai sebagai sedekah, yaitu pertama, senyum. Senyum adalah sedekah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, sholat dan puasa. Sedekah jenis ini termasuk sedekah kepada diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, begitu pagi tiba, seluruh persendian salah seorang dari kalian hendaknya bersedekah, dan setiap sholat dan puasa yang dilakukan adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, mendamaikan orang dan membantu sesama. Yang keempat, menahan diri dari berbuat jahat. Yang kelima, orang Islam yang baik adalah orang yang tidak mengganggu kaum muslimin lainnya dengan lidah dan tangannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, siapakah muslimin yang baik? Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang Islam yang kaum muslimin merasa aman dari lidah dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, menafkahi keluarga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharap pahala dari Allah, maka yang demikian itu dihitung sebagai sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, menanam tanaman. Sedekah dengan menanam tanaman memang ajaib, karena yang dicuri pun akan bernilai sedekah bagi sang penanamnya. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang menanam tanaman kecuali yang ia makan itu bernilai sedekah, yang dicuri bernilai sedekah, yang dimakan binatang buas bernilai sedekah, dan yang dimakan burung juga bernilai sedekah. Begitu pula yang berkurang karena diminta seseorang juga bernilai sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah sedekah, baik dengan menuliskannya dalam sebuah buku maupun menjelaskannya kepada orang lain. Maka dari itu, hendaknya setiap muslim senantiasa mau belajar dan juga mengajarkan ilmu yang dipelajarinya kepada orang lain. Sebab, mengajarkan ilmu yang kita kuasai kepada orang lain termasuk sedekah bagi kita yang pahalanya akan terus mengalir sesudah meninggal nanti. An Abi Dzarri radhiyallahu anhu anna nasa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa tasaddaquna bi fadli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaqun inna lakum bikulli tasbihah sadaqati wa kulli takbirati sadaqah wa kulli tahmidah sadaqah wa kulli tahlila sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyi sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqati qala ya Rasulullah ayati ahaduna sawatahu wa yakuna lahu fiha ajrun qala ara'aytum lawa sa'aha fi haramin akana alaihi wijrah wa kadzalika wa asaha fi halalika lahu ajrun. Dari
Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah SAW berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah. Mengajak pada kebaikan atau ma'ruf adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah bersedekah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala di dalamnya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan dengan haram? Bukankah akan mendapat dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka ia mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis. Yang pertama, sikap bijak dalam menanggapi berbagai kondisi serta mendatangkan kabar gembira bagi jiwa serta menenangkan perasaan. Kedua, para sahabat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ketiga, luasnya keutamaan Allah Ta'ala serta banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dibuka bagi hambanya. Keempat, semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan sedekah yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya. Kelima, kebiasaan-kebiasaan mubah dan penyaluran syahwat yang diisyaratkan dapat menjadi ketaatan dan ibadah jika diiringi dengan niat saleh. 6. Anjuran untuk meminta sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seorang muslim dan yang dapat meningkatkan dirinya ke derajat yang lebih sempurna. Ketujuh, di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang kafir yang bersabar. 8. Iri terhadap kebaikan orang lain atau agar dirinya seperti orang tersebut adalah hal yang diperbolehkan dalam agama. Kesembilan, sebagaimana menggunakan sesuatu yang tidak diperbolehkan syariat mendapatkan dosa, maka menggunakannya sesuai dengan petunjuk syariat akan mendatangkan pahala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu sulma minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmi tadlu'u fihi asy-syams, ta'dilu baina isnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajulu fi dabbati, famahiluhu alaihi, aw tarfa'u lahu alaihi mata'ahu sadaqah, wa kalima tayyibatu sadaqah, bi kulli khutwa tamshiha illa as-salati sadaqah, wa tumitu ada 'anit tariqi sadaqah." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan atau menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata dengan baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis. 1. Bersyukur kepada Allah Ta'ala setiap hari atas kesehatan anggota badan. 2. Allah telah menjadikan sebagai rasa syukur terhadap nikmatnya setiap anggota badan untuk menolong hamba-hamba Allah Ta'ala, bersedekah kepada mereka dengan menggunakannya sebagai kemaslahatannya. 3. Termasuk sedekah adalah menahan tangan dan lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Justru seharusnya digunakan untuk menunaikan hak-hak setiap muslim. 4. Jasad harus dikeluarkan zakatnya, sebagaimana harta ada zakatnya. Zakat badan adalah melakukan perbuatan baik, bersedekah, dan pintu-pintunya banyak. 5. Anjuran untuk mendamaikan kedua belah pihak, tolong-menolong, mengucapkan kalimat yang baik, berjalan menuju sholat, dan menyingkirkan penghalang dari jalan. Sebagaimana manusia, kita berada antara kebaikan dan dosa. Kebaikan adalah tak kala kita mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan akhlak yang baik, sementara dosa adalah mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan Allah dan pastinya merupakan akhlak yang buruk. Anin Nausi bani Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa barikta ayyata li'um alaihi nas."
وعن وبصوت بن قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما طمأنت إليه نفسه وطمأن إليه قلبه والإثم ما حكى في نفسه وتردد في صدره وإن أفتك الناس وأفتوك حديث حسن روينه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسنة. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Albir adalah husnul khuluq atau akhlak yang baik, sedangkan al-its adalah apa yang menggelisahkan dalam dirimu. Engkau tidak suka hal itu nampak di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, iya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Hadis Hasan. Kami meriwayatkannya dalam dua kitab musnad dua orang imam, yaitu Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan. Kandungan hadis. 1. Tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. 2. Siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya. 3. Anjuran untuk berakhlak mulia karena akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. 4. Hati seorang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan perbuatan haram. 5. Melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ambillah yang paling dekat dengan ketakwaan dan kewaraan dalam agama. Sekian dari penjelasan kelompok kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.